masalah kita yaitu rukun wudu, mengenai tentang rukun wudu ya. Kemarin rukun wudu yang ketiga. Nah, rukun wudu yang ketiga halaman 16. Nah, di situ ada fardu wudu. Nah, jadi kan kemarin fardu wudu kan ada 6. Nah, biar kita bacakan mulai dari yang pertama sampai ke yang ketiga. Nah, jadi kan kemarin rukun wudu itu ada 6. Yang pertama yaitu niat. Nah, kemarin masalah niat sudah dijelaskan juga. Kemudian yang kedua membasuh wajah. Kemarin masalah tentang wajah, membasuh wajah juga sudah dijelaskan. Kemudian yang ketiga, rukun wudu yang ketiga yaitu membasuh dua tangan. Nah, jadi ujarnya kan di situ wasalisu gaslu yadaihi ma'a mirfaqaihi, ujarnya membasuh dua tangan. Nah, beserta dua siku, ujarnya kan di situ bacaannya. Di sini bukan yang di situ ada penjelasannya di sini. Nah, jadi membasuh dua tangan sampai dua siku. Jadi rukun wudu yang ketiga ini membasuh dua tangan. Nah, mulai dari ujung jari sampai ke bagian siku. Nah, bagian siku. Jadi melebihi daripada batas yang wajib, kan batas yang wajib adalah siku. Nah, melebihi daripada batas yang wajib ini sunat. Nah, dihukumkan sunat. Kenapa jadi disunatkan? Karena kalau kita pas-pasan haja membasuhnya di bagian siku nih haja, takutnya kalau ada terbasuh. Nah, jadi kalau kita ihtiyat ambil apiknya, yaitu melebihi daripada basuhan dua siku ini, melebihi daripada dua siku ini hukumnya sunat. Yang diwajibkan kan sampai batas dua siku, tapi melebihi daripada batas dua siku ini itu dihukumkan sunat. Nah, jadi bila melebihi itu tambah lagi pahalanya. Nah, melebihi batas daripada yang wajib itu hukumnya sunat. Kenapa jadi disuruhkan untuk melebihi? Takutnya dikhawatirkan kalau kada terbasuh, jadi marah berlebih. Nah, biar berlebih, lebih daripada batas siku itu sunat hukumnya. Yang wajibnya sampai batas siku, melebihinya itu nah yang disunatkan untuk melebihinya. Nah, jadi yang namanya siku itu apa? Yang namanya siku ialah nama bagian tangan. Nama bagian tangan yang terhimpun dua persendian. Apa? Dua persendian. Sendi-sendi ini nah, yang terhimpun dua sendi yang ada di bagian tulang pagalangan, yang ada tulang di bagian tangan kita ini. Nah, itu namanya siku. Nah, ialah. Jadi ialah nama bagian tangan yang terhimpun di dua sendi, dua tulang yang ada di bagian tangan kita ini. Itu namanya siku. Nah, jadi kenapa ini Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ujar Allah, kata Allah di dalam Al-Quran itu, wa aidikum ilal marafiqi. Nah, ini dalilnya orang yang membasuh siku itu, membasuh tangan sampai ke bagian dua siku. Ini dalilnya Al-Quran yang mengatakan. Nah, wa aidikum ilal marafiqi, ujar Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Artinya, dan basuhlah dua tangan kalian
di waktu berwudu itu basuhlah dua tangan kamu di waktu berwudu itu sampai bagian dua siku. Nah, jadi Tuhan yang menyuruh membasuh bagian tangan itu. Ini dalilnya langsung dari Al-Quran, langsung Allah yang memerintahkan untuk membasuh tangan sampai ke bagian dua siku. Habis sudah masalah rukun wudu yang ketiga, membasuh tangan sampai dua siku. Nah, kemudian lagi rukun wudu yang keempat. Rukun wudu yang keempat, menyapu sedikit dari kulit kepala atau rambut. Ya, kalau yang pertama niat, kedua membasuh muka, ketiga membasuh dua tangan sampai dua siku, yang keempat menyapu sedikit, boleh aja sedikit, kadang menyeluruh juga dibolehkan. Nah, menyapu sedikit dari kulit kepala atau rambut. Nah, yang disapu ialah kulit kepala. Kenapa jadi kulit kepala? Siapa tahu orangnya butakkah, kada berambut, tidak punya rambut. Jadi dianjurkan untuk menyapu kulit kepala. Kan ada orang yang tidak ada rambutnya, butak. Jadi yang disapu ialah kulit kepala bagi orang yang kada memiliki rambut. Kalau pang misalnya kada memiliki rambut, apa yang aku sapu? Ujarnya kan, apa yang aku basuh di bagian kepala? Iya, kulitnya tuh, nah, kulit bagian kepala itu. Atau rambut yang tidak keluar dari batas kepala, jika rambut itu ditarik. Nah, jadi atau rambut yang tidak keluar dari batas kepala jika rambut itu ditarik. Ya, apa maksudnya? Ini bagi orang yang mempunyai rambut panjang. Nah, misalnya seperti ibu-ibu itu kan mempunyai rambut yang panjang. Dia tarik misalnya melebihi daripada batas kepala. Misalnya di sini, yang di bagian ujung sininya yang dia basuh. Nah, misalnya kan ibu-ibu yang mempunyai rambut panjang tuh, malas dia untuk membasuh bagian kepala, rambut bagian kepala, bagian ujungnya sini aja yang dia basuh, yang dia sapu. Bagaimana yang seperti itu? Karena ada penjelasannya. Nah, jadilah yang disapu ialah kulit kepala atau rambut yang tidak keluar dari batas kepala jika rambut itu ditarik. Nah, kemudian itu jikalau seseorang membasuh kepala sebagai gantian sapuan, maka itu tetap mencukupi hajat. Misalnya kan rambutnya dia kada mempunyai rambut, orangnya gondol atau butak, yang dia punyai cuma kulit kepala saja. Nah, jikalau seseorang itu membasuh kepalanya sebagai gantian membasuh, sebagai gantian sapuan, maka itu tetap mencukupi hajat. Misalnya orang tadi kan gondol, butak, tidak punya rambut, yang ada cuma bagian daging kepala saja. Nah, kemudian dagingnya aja, daging bagian kepala aja yang dia sapu, yang dia basuh, itu kayak apa? Mencukupi aja lah. Sedangkan rambutnya kadeda. Nah, jadi ujarnya mencukupi hajat asalkan masih di lingkungan bagian kepala, yang di telinga yang dibasuh. Nah, itu mencukupi hajat. Ajarnya mencukupi hajat, tetap mencukupi hajat, artinya sah hajat. Nah, adapun rambut yang keluar dari batas kepala dengan ditarik, umpamanya misalnya rambut panjang kemudian dia tarik keluar, kalau dari batas kepala tak keluar, ditariknya dipanjangkan, maka tidak cukup, maka kada sah dia untuk menyapunya. Misalnya rambutnya panjang seperti ibu-ibu kan mempunyai rambut panjang, atau lelakian mempunyai rambut panjang, dia tarik, dia ulur, dia
dia tarik, dia panjangkan. Nah, bagian ujungnya aja yang dia sapu, yang dia basuh, kayak apa itu mencukupilah, kada mencukupi. Nah, kada mencukupi. Jadi kada sah kalau dia membasuh, menyapu bagian ujung rambut yang dia panjangkan, yang dia ulur tadi, artinya keluar daripada batas kepala. Nah, kada sah itu wudunya yang seperti itu. Nah, dari sini catatan lah. Nah, kayak apa rambut yang keluar dari ukurannya, rambut yang keluar daripada batas kepala tuh, nang kayak apa panjangnya. Nah, ujarnya di sini ada catatan. Rambut kepala yang bagian depan, nih bagian depannya nih. Rambut kepala yang bagian depan berarti kan bagian atas ini. Nah, dengan dianggap masih dalam batas kepala, jika rambut tersebut ditarik ke bawah maka tidak melebihi dagu. Nah, bila kada melebihi batas dagu ini masih termasuk batas kepala. Jadi bila ini kada melebihi batas dagu ini, rambut yang ditarik tadi, kepanjangan rambut yang ditarik tadi tetap aja itu termasuk batas kepala. Berarti sah aja kalau dia menyapu bagian sininya nang sebatas dagu ini. Nah, kalau melebihi daripada batas dagu, dia sapu bagian ujungnya, itu maka kada sah lagi wudunya. Kada mencukupi kalau kalau rambutnya itu melebihi batas dagu. Nah, jadi ujarnya yang dinamakan itu nih sampai bagian batas dagu aja ujarnya. Nah, berarti mulai daripada atas kepala sampai dagu itu aja yang dibolehkan. Bila melebihi, nah, dia tarik misalnya melebihi daripada batas dagu, nah bagian ujungnya yang dia sapu, yang dia basuh, kada sah wudunya, kada mencukupi wudunya. Nah, lah ujarnya itu. Kemudian lagi rambut kepala bagian kanan kiri misalnya, bagian sini. Nah, bagian sini, bagian kanan kan sini, bagian kiri sini. Nah, kemudian dia tarik, dia ulur, dia panjangkan. Nah, jadi rambut kepala bagian kanan dan kiri dianggap masih dalam batas kepala. Nah, yang dianggap masih dalam batas kepala kayak apa kepanjangannya? Jika rambut tersebut ditarik ke bawah maka tidak melebihi pundak ujarnya. Nah, bila melebihi pundak, menariknya melebihi pundak, bagian ujungnya itu yang dibasuhnya, itu yang disapunya. Nah, kada mencukupi basuhannya, kada sah basuhannya tadi, karena batasannya bagian kanan dan kiri hingga pundak saja. Pundak tuh yang namanya pundak tuh inilah Pak, bahu ya, bagian bahu ya. Nah, bila melebihi daripada batas bahu ini, nah itu maka kada sah. Melebihi daripada batas bahu ini yang disapunya, yang dibasuhnya, kada sah. Jadi hingga batasannya hingga bahu aja, yang panjangnya itu yang boleh disapu. Bila melebihi batas bahu, kada sah lagi, kada mencukupi basuhannya tadi. Nah, itulah anunya. Kemudian lagi, sedangkan rambut kepala bagian belakang ujarnya, misalnya kan panjang, dia ulurkan, dia tarik ke bagian belakang, rambut kepala bagian belakang dianggap masih dalam batas kepala jika rambut tersebut ditarik ke bawah, diulurkannya, dipanjangkannya ke bawah, tidak melebihi batas tengkuk. Nah, batas tengkuk tuh apa Pak? Enggak, batas tengkuk tuh iya, leher, bagian leher ya, ke bawah, berarti sekitar bahu juga ke bawah bagian belakang. Nah, itu. Jadi apabila ini melebihi daripada batas tengkuk bagian belakang, dia panjangkan rambut tadi, dia tarik, kemudian bagian ujungnya yang dia sapu, yang dia basuh itu kada mencukupi.
basuhannya tadi, sapuannya tadi kada mencukupi. Artinya kada sah dia basuhannya tadi kalau dia membasuh bagian lebih daripada tengkok tadi. Nah, itulah itu pengertian rambut yang dipanjangkan tadi. Nah, bila ini bagian depan kan hingga dagu, bagian samping menyamping bahu. Nah, melebihi daripada dagu, melebihi daripada bahu, pundak, kada sah lagi. Bagian kepala, bagian belakang, tengkok, leher bagian belakang. Nah, melebihi daripada itu juga kada sah sapuannya, rambutnya tadi bilanya ditarik dengan sebab kepanjangan rambutnya. Nah, itulah habis sudah masalah membasuh apa tadi? Membasuh kepala leh. Nah, membasuh kepala. Nah, kemudian lagi yang kelima nih, rukun wudu yang kelima yaitu ghuslu rijlaihi ma'a ka'baihi. Nah, yaitu membasuh dua kaki beserta dua mata kaki. Awai kalau dua mata kaki. Nah, jadi ini juga melebihi daripada batas yang wajib, ini disunatkan. Nah, melebihi daripada batas yang wajib. Batas yang wajib kalau dua mata kaki. Nah, bila melebihi itu sunat. Kenapa jadi disunatkan? Takutnya kalau kita pas-pasan saja, takutnya kalau ada merata basuhannya itu. Nah, jadi melebihi, nah itu disunatkan. Nah, jadi membasuh dua kaki sampai dua mata kaki itu rukun wudu yang kelima. Ada juga dalil Al-Quran juga mengatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang berbunyi wa arjulakum ilal ka'bain, artinya basuhlah kaki kalian, basuhlah kaki kamu sampai dua mata kaki. Nah, jadi dalilnya membasuh dua kaki ini Al-Quran yang menyuruh. Yang di atas tadi kan juga Al-Quran. Habis rukun wudu yang kelima. Kemudian rukun wudu yang keenam, tartib. Tahulah tartib? Yes. Rukun wudu yang keenam tartib, tahulah? Artinya bersusun. Baturan mulai dari niat, membasuh muka. Urutannya apa? Urutannya artinya bersusun. Apa artinya tertib? Yaitu persusunan rukun. Itu namanya tertib. Tartib lah. Nah, jadi ujarnya bolehlah misalnya lah taduhulu tangan baru dia menyapu kepala. Tatukar kayak gitu. Nah, tangan duluan baru betis. Tertukar huruf-huruf bolehlah ada Pak. Bolehlah. Kada boleh kalau. Nah, ujarnya nih, jadilah tartib sebagaimana yang telah disebutkan berurutan, ujarnya sebagaimana yang telah disebutkan berurutan dari mulai membasuh wajah, kemudian dua tangan, kemudian menyapu kepala, kemudian membasuh dua kaki. Karena yang semuanya ini mengikuti anjuran daripada baginda Rasulullah SAW. Semuanya yang dilakukan itu ialah anjuran mengikuti daripada perbuatan daripada baginda Rasulullah SAW. Nah, misalnya nih, maka jikalau orang kelupaan melakukan tartib ini, kada teratur, kada tersusun,
Nah, urutannya tuh nah kada tersusun, kada teratur, maka tidak sah wudunya. Nah, jadi ingatkan adik-adik lah, berwudu jangan sembarang. Jangan asal basuh aja, kaki duluan baru tangan. Lah, jadi ujarnya sini, jikalau kelupaan melakukan tartib tadi, nih lupa kada sengaja istilahnya kan, kada sengaja, apalagi kalau bersengaja, kada sengaja kata-katanya tidak sengaja, kelupaan melakukan tartib tadi, maka tidak sah wudunya. Dengan sebab tidak sah wudunya di sembahyang orang tersebut, kayak apa sembahyangnya? Sahlah sembahyangnya lah, wudunya aja kada sah, apalagi sembahyangnya lah. Bislah perhatikan wudu betul-betul, jangan asal-asalan aja wudunya. Nah, mulai dari sekarang biasakan wudunya itu yang tertib. Nah, lah jangan asal-asalan. Habis sudah rukun wudu yang ke-6.